Halo teman ASN, jumpa lagi dengan Mimin. Kali ini kita akan membahas fitur baru yang ada di aplikasi Sinop, yaitu menu e-Cuti. Dengan hadirnya e-Cuti, nantinya untuk mempermudah ASN dalam mengajukan ajuan cuti, serta membuat berkas lampiran cuti menjadi paperless atau menjadi digital. Jika proses yang berjalan sekarang setiap ajuan cuti ASN harus melalui admin unit kerja masing-masing, maka nantinya setiap ASN dapat langsung mengajukan cuti melalui aplikasi Sinop. Dari beberapa jenis cuti seperti cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara. Hanya cuti di luar tanggungan negara yang tetap diajukan melalui admin unit kerja. Serta, untuk kepala OPD maupun camat, tetap melalui admin unit kerja. Dengan dimulainya lampiran berbentuk digital, maka setiap lampiran cuti yang akan diajukan harus berbentuk file PDF, kecuali untuk cuti tahunan, karena tidak membutuhkan lampiran. Nantinya, lampiran ajuan harus diubah terlebih dahulu, yang tadinya berupa berkas fisik, agar menjadi file digital berupa file PDF menggunakan alat scanner. Namun, jika tidak mempunyai alat scanner, maka bisa menggunakan HP langsung, dengan menggunakan aplikasi scanner di HP Android, yang dapat diunduh melalui aplikasi Play Store sebagai alternatifnya. Ada beberapa referensi aplikasi scanner di Android seperti Cham Scanner, Simple Scan, dan PDF Scanner. Dari tiga referensi tersebut fungsinya sama, yaitu untuk menfoto setiap lampiran untuk dijadikan PDF, dan disimpan di penyimpanan HP untuk nantinya dilampirkan ke ajuan cuti. Ada 4 aktor yang akan berperan di dalam e-Cuti. Dimulai dari pegawai ASN sebagai pembuat ajuan cuti itu sendiri. Atasan pegawai ASN pembuat cuti sebagai tindak lanjut ajuan cuti. Admin unit kerja yang nantinya dapat berkoordinasi dengan kepala unit kerja sebagai verifikator maupun sebagai tindak lanjut ajuan cuti. Dan admin kota atau BKPSDM sebagai verifikator akhir dari ajuan cuti. Dimulai dari atasan pegawai ASN, admin unit kerja, maupun admin kota, berhak menerima, maupun menolak ajuan cuti, jika tidak sesuai yang disertai dengan alasan penolakan. Nantinya, ajuan cuti tersebut harus dibuat ulang oleh pegawai ASN yang bersangkutan untuk diajukan kembali. Untuk alur pengajuan cuti dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk cuti tahunan, proses akan dimulai dari pegawai ASN yang akan membuat ajuan cuti, kemudian diproses oleh atasan pegawai ASN, dan yang terakhir oleh admin unit kerja, untuk nantinya dapat berkoordinasi dengan kepala unit kerjanya, untuk dibuatkan SK cuti. Yang kedua, untuk cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting, akan tetap sama seperti cuti tahunan, dimulai dari pegawai ASN yang akan membuat ajuan cuti, kemudian diproses atasan pegawai ASN, kemudian diproses admin unit kerja, terakhir diproses kembali oleh admin BKPSDM untuk nantinya dibuatkan SK cuti. Dan yang terakhir, untuk cuti di luar tanggungan negara akan dimulai dari admin unit kerja, kemudian akan diproses oleh admin BKPSDM untuk nantinya dibuatkan SK cuti. Setiap ajuan cuti yang diterima dan telah dibuatkan SK cuti, dapat diunduh melalui website Simpek Kota Tegal seperti biasa, melalui admin unit kerja atau admin BKPSDM. Dengan adanya fitur 1 HP 1 NIP pada aplikasi Sinop, maka setiap langkah proses pengajuan cuti pegawai ASN, mulai dari pembuat cuti, akan mempunyai pemberitahuan atau notifikasi yang terkirim ke HP, untuk mengetahui sudah sampai mana ajuan cutinya. Contohnya berupa pemberitahuan ajuan cuti ditolak maupun diterima. Serta, untuk atasan pegawai ASN, juga akan mendapatkan pemberitahuan berupa ada ajuan cuti baru. Mari kita berkenalan dengan menu baru e-Cuti.
Setelah membuka aplikasi Sinop, maka akan ada menu baru bernama e-Cuti yang berwarna merah. Di dalam menu e-Cuti, akan ada informasi total sisa cuti tahunan dari pegawai ASN, serta akan diperlihatkan juga 5 menu yang diantaranya seperti menu ajuan, menu riwayat, tombol tambah atau menu buat ajuan cuti, menu jenis, dan menu pesan atau menu untuk menampung pemberitahuan dari setiap proses. Pada menu ajuan terdapat submenu kembali, untuk semua pegawai ASN akan mempunyai submenu ajuan mandiri. Submenu ajuan mandiri, nantinya untuk menampilkan data ajuan cuti yang diajukan oleh pegawai ASN itu sendiri. Untuk pegawai ASN yang mempunyai jabatan sebagai atasan dari pegawai ASN, akan mempunyai tambahan submenu approve, yang akan menampilkan semua ajuan cuti dari bawahannya, untuk nantinya dikonfirmasi atau ditolak. Tidak berbeda juga dengan submenu ajuan, untuk menu riwayat, semua pegawai ASN akan mempunyai submenu ajuan mandiri untuk melihat riwayat ajuannya yang telah diproses, apakah hasilnya diterima ataupun ditolak. Kemudian, jika pegawai ASN tersebut mempunyai jabatan sebagai atasan ASN, maka akan ada submenu approve, untuk melihat riwayat ajuan dari bawahannya yang telah diproses, untuk melihat hasil akhirnya apakah diterima atau ditolak. Jadi, ketika masih diproses walaupun atasan sudah mengkonfirmasi diterima, riwayat ajuan bawahannya belum terlihat sampai benar-benar proses di tahap akhir. Untuk tombol plus atau tambah, nantinya akan mengarah ke halaman pembuatan ajuan cuti. Untuk menu jenis, hanya akan menampilkan jenis-jenis cuti, dan dapat melihat detail informasi untuk setiap jenis cuti. Untuk menu pesan atau menu pemberitahuan, sebenarnya hanya untuk menampung notifikasi yang diterima yang berada di notifikasi bar di HP. Jadi, jika terhapus masih tersimpan di menu pesan. Nantinya, menu pesan atau pemberitahuan hanya akan menampilkan daftar pemberitahuan dari setiap notifikasi konfirmasi diterima, maupun ditolak dari ajuan yang diajukan sendiri, maupun jika ada ajuan cuti baru untuk yang menjadi atasan pegawai ASN. Untuk membuat ajuan cuti baru, silahkan tekan tombol tambah. Kemudian, silahkan pilih jenis cuti yang akan diajukan. Kita contohkan untuk cuti sakit. Selain cuti tahunan, silahkan untuk disiapkan berkas lampirannya. Karena yang akan kita buat cuti sakit, maka kita siapkan surat keterangan sakit dari dokter terlebih dahulu. Silahkan diisi setiap kolom isian yang sudah ditampilkan. Kemudian, silahkan lampirkan file dengan tekan tombol cari. Ada 2 tampilan halaman pencarian file. Untuk versi Android dari 10 atau S, serta versi di atasnya, akan terlihat seperti ini. Namun, untuk versi Android di bawah 10, akan terlihat seperti ini. Kemudian pilih filenya. Jika dirasa sudah sesuai, maka tekan tombol simpan. Dan tekan tombol ya, sebagai konfirmasi bahwa data sudah sesuai. Setelah ditambahkan, silahkan ke menu ajuan. Pada submenu ajuan mandiri akan menampilkan ajuan cuti yang telah dibuat. Untuk melihat detail informasinya, silahkan tekan ajuan cuti. Anda akan melihat detail informasi dari ajuan cuti yang telah dibuat. Untuk melihat posisi ajuan atau status ajuan, silahkan gulir paling bawah. Di sana akan terlihat info posisi dan status ajuan sudah sampai di mana. Serta, terdapat tombol batalkan. Tombol ini hanya ada selama atasan belum memproses ajuan cuti Anda. Jika ingin membatalkan ajuan cuti Anda sendiri, silahkan tekan tombol batalkan, lalu, silahkan isi alasan dibatalkannya. Sekarang, kita coba aktor sebagai atasan pegawai ASN. Jika ada ajuan cuti baru, maka akan ada notifikasi seperti berikut. Silahkan ditekan notifikasi tersebut untuk menuju halaman detail ajuan cuti secara cepat,
tanpa membuka aplikasi Sinok terlebih dahulu, atau bisa membuka lewat aplikasi Sinok dan membuka menu cuti. Pada menu ajuan, tekan submenu Approve. Di submenu tersebut akan menampilkan daftar ajuan cuti dari bawahan. Untuk melihat detail informasi ajuan cuti, tekan salah satu ajuan cuti tersebut, maka akan diarahkan ke halaman detail informasi ajuan cuti. Silahkan gulir ke atas. Jika terdapat berkas lampiran, silahkan untuk diklik lihat. Lampiran secara otomatis akan ditampilkan tanpa harus diunduh. Namun tersedia tombol unduh, jika lampiran cuti yang berupa file PDF akan disimpan. Kita tutup lampiran cutinya, selanjutnya akan ada dua tombol yaitu disetujui atau tolak. Jika disetujui, maka akan dilanjutkan ke admin unit kerja. Namun jika ditolak, akan ada kolom isian untuk mengisi alasan ditolaknya ajuan cuti tersebut. Pada proses tersebut, disetujui ataupun ditolak, maka pada pegawai ASN pembuat cuti, akan ada notifikasi penanda ajuan yang sedang diajukan disetujui atau ditolak. Untuk admin unit kerja dan BKPSDM, tidak ada perubahan banyak, hanya penambahan lampiran cuti saja. Dengan adanya menu e-cuti, diharapkan nantinya akan mengurangi berkas fisik yang dilampirkan, dan ajuan cuti bisa diajukan langsung oleh pegawai ASN yang bersangkutan. Jika ada kendala dan informasi lebih lanjut, silakan untuk menghubungi BKPSDM Kota Tegal. BKPSDM Kota Tegal. Bekerja dengan hati, bangga melayani. Terima kasih.